Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kalian akan belajar kembali bahasa Indonesia bab yang baru, yaitu bab 3. Sebelumnya kalian sudah belajar bab 1, yaitu tentang berita. Yang kedua tentang iklan, poster, dan slogan. Kali ini kalian akan belajar mengenai teks eksposisi. Pada bab ini kompetensi intinya ada 2. Yang pertama, memahami pengetahuan yang faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Coba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Berikutnya, kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah. 4.5, menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran atau majalah. Selanjutnya, 3.6, mengidentifikasi struktur dan kebahasan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah. Yang terakhir, 4.6, menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Ini Ibu akan membahas kompetensi dasar 3.5, posisi dalam media massa. Media massa yang kalian ketahui adalah media yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, yaitu berupa majalah dan lain sebagainya. Kamu tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Di media massa kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Jika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi pun demikian, pernyataan-pernyataan yang berisi pendapatlah yang sering kamu lontarkan. Pendapat nama lainnya adalah opini. Nah, sekarang kamu tidak lagi asing dengan teks tersebut, bukan? Yang pertama akan dibahas mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Sebelum kalian paham, tentu kalian harus mengenali terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk mempelajarinya. Yang pertama, gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Perhatikan teks berikut. Di dalam buku paket terdapat sebuah teks dengan judul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Dalam berita ini, di dalam teks ini, itu terdapat uraian betapa suramnya hutan Indonesia. Diawali dari, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Terdapat uraian-uraian yang berupa fakta dan pendapat dari penulis, dan ada gambarnya juga, sumbernya dari www.hutankita.com. Bahkan dijelaskan selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan. Dijelaskan lagi berupa presentasenya, yaitu ada titik kebakarannya di Rawa Gambut ada 49%, di Alang-Alang 13%, hutan dataran rendah 10%, pemukiman, pertanian masyarakat 10%, perkebunan, dan selanjutnya. Bahkan tahun 1997 diperkirakan kerugiannya sebesar 3 sampai 4,4 miliar dolar, atau sekiranya kalau dirupiahkan 2 sampai 4 triliun. Tadi teks tersebut judul Nasib Hutan Kita Semakin Suram tergolong ke dalam jenis teks eksposisi karena teks tersebut mengemukakan sejumlah pendapat serta dengan fakta. Fakta itu jelas karena sudah ada datanya, datanya jelas, ada jumlahnya, ada persentasenya, dan sebagainya tentang kondisi hutan Indonesia. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Bentuk teks eksposisi terutama di dalam media massa berupa esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun tanggapan kritis. Sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya, bahwa sebagian bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu ada gagasan,
artinya idenya, dan ada fakta atau data yang jelas, kenyataan, fakta. Yang A, gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Kalau bujukan mungkin kamu jadi ingat ya dengan materi sebelumnya itu tentang iklan. Contoh, 1. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang B, fakta. Faktanya adalah kenyataannya dalam peristiwa tersebut yang merupakan kenyataan ya, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi dalam teks eksposisi. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak atau orang banyak. Contoh, 1. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Yang kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Jadi dijelaskan persentasenya 45% titik kebakarannya. Kemudian di contoh yang kedua adalah bulannya disebutkan, bulan Oktober. Kenaikan jumlah titik kebakarannya meningkat atau signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. Perhatikan kembali teks berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram. Pada halaman sebelumnya tampak bahwa hubungan antar bagian dalam teks itu berpola sebab akibat. Sebab akibat bukan, artinya sebab akibat diawali dari sebab. Halnya, mengapa jadi kebakaran dan akibatnya apa kebakaran itu? Kerugiannya apa saja? Teks tersebut memang menjelaskan tentang sebab-sebab makin suramnya kondisi hutan kita, karena banyaknya orang yang tamak ya, yang rakus, ingin menguasai hutan Indonesia, dia bakar, dimanfaatkan untuk lahan yang lainnya, dibuat lahan lainnya, jadi supaya mendapatkan keuntungan juga untuk sebagian orang. Itu adalah contoh orang yang rakus dengan mengorbankan negaranya sendiri, yaitu hutannya. Berikut pola yang dapat digunakan di dalam pengembangan teks eksposisi. Ada 4 pola. Yang pertama, pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Apa perbedaan di antara keempatnya? Ibu akan jelaskan. Yang pertama, pola umum khusus. Bisa dilihat ya penjelasannya di sini sebelah. Ide pokok bagian teks ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Jadi diawali dengan kalimat utamanya di awal, kalimat berikutnya adalah menjelaskan isi dari si kalimat awal yang merupakan kalimat utama. Ide-ide penjelasan merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Yang B, pola umum khusus. Sekarang yang B, pola khusus umum, kebalikannya. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Jadi kebalikannya dia di akhir ya, yang berfungsi sebagai menjelaskan. Selanjutnya C, pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Yang terakhir, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan, misalnya benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Untuk lebih jelasnya akan Ibu berikan contoh dari keempat pola penyajian pengembangan teks eksposisi. Silakan kalian simak dan kalian pahami.
kurang jelas silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Kuis hari ini, apa yang membedakan teks eksposisi dibandingkan teks lainnya? Silahkan jawab di kolom komentar.